Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar bersama lanjutan minggu kemarin. Kalian buka semuanya LKS halaman 72 tentang pembangunan objek wisata sebagai potensi daya tarik wisata. Ya, kita belajar bersama-sama. Kita pelajari dulu terkait kawasan wisata. Kawasan wisata itu adalah suatu kawasan yang dia itu memiliki luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata. Jadi kawasan itu adalah beberapa satu wilayah gitu, berapa luasnya itu khusus untuk pariwisata atau kegiatan wisata ya. Baik ada daya tarik wisata, kemudian ada akomodasi, ada penginapan, hotel, restoran dan lain sebagainya yang untuk kegiatan pariwisata. Nah, pengertian lainnya adalah kawasan wisata itu adalah perkampungan kota yang memiliki tumpuan kehidupan pada penyediaan sarana dan prasarana wisata yang terdiri atas penginapan, restoran, olahraga, hiburan dan penyedia jasa lainnya. Itu adalah Oke, kita lanjutkan. Itu adalah pengertian dari kawasan wisata. Kemudian pembangunan objek wisata itu harus memenuhi satu, kelayakan finansial. Jadi kalau kita mau membuat kawasan wisata atau objek wisata, itu kita harus pertama kali yang kita harus pikirkan itu adalah kelayakan finansial. Apa itu? Ya harus punya uang dulu ya. Masa mau bikin objek wisata ndak ada biaya, ndak ada. Jadi semua objek wisata itu kalau mau dibangun itu ya harus ada finansialnya, ada uangnya. Nah, ini menyangkut perhitungan secara komersial dan pembangunan objek tersebut. Jadi kalau mau bikin objek wisata apa, berarti finansialnya harus berapa. Jadi jangan sampai kita mau bikin kolam renang, kita hanya punya uang 1 juta. Nah, itu belum layak gitu. Jadi pertama kali yang perlu dipikirkan itu adalah kelayakan finansial. Yang kedua adalah kelayakan sosial ekonomi regional. Maksudnya adalah, jadi kalau kita mau membuat objek wisata itu harus kita memperhatikan dampaknya. Jadi dampak terhadap objek wisata itu apa? Dampaknya itu terkait pembangunan objek wisata itu dampaknya akan menciptakan lapangan kerja, penerimaan devisa, pajak, perindustrian, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpikir bahwasanya objek wisata itu berdampak yang baik terhadap sosial ekonomi regional, seperti itu. Yang ketiga adalah layak teknis. Maksudnya apa? Jadi kalau kita bikin objek wisata tertentu itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Misalkan kalau kita mau bikin objek wisata kolam renang seperti itu. Jadi teknisnya itu harus jelas. Jadi teknisnya jika ada yang belum bisa berenang maka harus ada bagaimana tenaga untuk menolong, kemudian ada pelampung dan lain sebagainya. Itu adalah layak teknis. Yang terakhir adalah layak lingkungan. Nah, ini kita ketika membuat objek wisata itu harus mempertimbangkan lingkungan, dampak bagi lingkungan itu seperti apa. Misalkan kalau kita bikin kolam renang itu berdampak lingkungan seperti apa? Apakah kita akan menyebabkan limbah atau kita akan menyuburkan tanah atau lingkungan itu akan berdampak seperti apa? Nah, ini harus dianalisis. Kemudian kalau kita bikin objek wisata, misalkan objek wisatanya itu akan membangun sebuah kalau misalkan di Nglirip gitu akan dibuat sebuah prosotan. Nah, itu harus lingkungan itu akan dampaknya seperti apa. Kalau prosotan itu harus memperhatikan kemiringan tanah, harus memperhatikan lingkungan sekitar apa yang akan diakibatkan dari pembangunan objek wisata itu. Selanjutnya, pentingnya membangun objek wisata itu harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Pariwisata itu dapat menjadi alat pengembangan potensial bagi daerah tertentu, kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kemudian mengurangi kemiskinan, dan menciptakan hubungan timbal balik dengan produksi lain dan sektor penyedia jasa. Jadi kalau orang itu benar-benar paham tentang pariwisata, jadi ketika pariwisata itu ramai, objek wisatanya ramai, maka masyarakat sekitar itu juga akan merasakan dampaknya.
Misalkan secara umum saja, misalkan secara kecil, ketika orang banyak datang ke desa wisata, misalkan singgahan itu menjadi desa wisata misalkan. Nah, itu minimal minimal orang-orang yang berjualan di sekitar jalan objek wisata itu, maka akan merasakan dampaknya. Orang-orang akan beli makan di situ dan lain sebagainya. Hal tersebut itu menciptakan suatu peraturan undang-undang nomor 10 tahun 2009, yakni tentang menjadi buruh atau pekerja. Maksudnya apa? Maksudnya ketika desa wisata itu ada di situ, maka hendaknya itu semua tenaga atau sebagian besar tenaga atau buruhnya yang kerja di objek wisata tersebut itu harus masyarakat sekitar. Kemudian kontinuitas. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan. Partisipasi masyarakat itu harus dilibatkan dan penting. Karena apa? Masyarakat setempat itu harus dilibatkan mulai dari perencanaan, penyusunan rencana, pelaksanaan proyek, pengelolaan, dan pembagian hasil. Semua yang dilakukan di objek wisata tertentu itu harus melibatkan masyarakat mulai dari awal sampai dengan akhir, mulai dari penyusunan perencanaan sampai dengan pembagian hasilnya, hasil dari objek wisata tersebut. Masyarakat setempat itu harus bisa meningkatkan taraf hidupnya dan dapat menggunakan akses sumber daya semaksimal mungkin. Desa wisata. Nah, ini sedang viral ya, desa wisata itu karena apa? Jadi ada sebagian besar desa itu dijadikan sebagai desa wisata. Desa wisata itu adalah suatu pemukiman dengan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati, mengenal, dan menghayati kekhasan desa dengan segala daya tariknya dan tuntutan kehidupan hidup bermasyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya desa itu dia menonjolkan potensinya. Kemudian dia itu menawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh wisatawan. Jadi wisatawan itu bisa menikmati, mengenal, dan menghayati kekhasan desa tersebut. Kemudian prinsip pengembangan dan pengelolaan desa wisata itu yang pertama adalah memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat. Yang kedua, menguntungkan masyarakat setempat. Yang ketiga, berskala kecil untuk memudahkan timbal balik dengan masyarakat setempat. Yang keempat, melibatkan masyarakat setempat. Yang kelima, mengembangkan produk wisata desa setempat. Jadi Bu Dwi bisa sharing, Bu Dwi pernah datang ke desa wisata itu 2 kali. Yang pertama itu adalah di Bali, desa budaya di sana. Di Bali itu semua desa dijadikan tempat wisata. Nanti Bu Dwi share ya di grup WA, namanya lupa Bu Dwi. Jadi di Bali itu semua desa, semua rumah yang di sana itu disetting dengan rumah budaya Bali. Kemudian memang dikhususkan mereka itu untuk desa wisata. Yang kedua itu desa Kampung Warna-Warni di Malang. Nah, itu juga disetting jadi desa wisata. Di situ rumah semuanya dicat warna-warni, kemudian tanaman ditata, tumbuhan, kemudian air, irigasi, dan lain sebagainya itu ditata memang khusus untuk kegiatan pariwisata. Nah, jika desa wisata itu memang berkembang dengan baik ya, banyak wisatawan yang berkunjung di sana, maka dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat itu akan mengalami kemajuan ekonomi. Dampak pariwisata dalam perekonomian yang tadi Bu Dwi singgung, yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja tentu. Jadi ketika desa wisata itu berkembang, maka banyak orang-orang yang berjualan makanan, kemudian menjadi ojek, kemudian transportasi ya kan, kemudian hotel, penginapan, villa, dan lain sebagainya. Maka itu akan meningkatkan penghasilan dan meningkatkan standar hidup mereka. Selanjutnya kita tinggalkan tentang pembangunan objek wisata, kita tinggalkan tentang desa wisata. Sekarang kita belajar tentang dokumen perjalanan. Oke, semuanya dibuka. LKS halaman 76 ya. Jadi kita akan belajar tentang dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan itu adalah segala surat atau keterangan yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan perjalanan. Jadi surat ini isinya itu ada identitas diri, kemudian ada surat dokumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang diakui baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Nah, dokumen perjalanan itu dibedakan menjadi dua, valuable travel document dan unvaluable travel document. Valuable travel document itu adalah dokumen perjalanan yang mempunyai nilai atau harga karena di samping dapat dipergunakan untuk meningkatkan jasa pelayanan perjalanan, juga merupakan surat berharga yang dapat ditukarkan dengan nilai uang. Nah, jadi ini bukan tentang identitas diri ya, tapi ini adalah jasa pelayanan perjalanan. Nah, itu valuable travel document. Yang pertama adalah tiket. Nah, tiket ini ya seperti yang kalian tahu, bisa kalian juga kalau naik bis, transportasi, kemudian kereta api, apalagi pesawat, itu pasti mendapatkan tiket ya, uang ditukarkan dengan tiket. Nah, tiket ini adalah untuk naik ke transportasi tertentu atau layanan tertentu. Yang kedua adalah travel voucher. Travel voucher itu adalah suatu dokumen yang dapat ditukarkan dengan jenis-jenis pelayanan sebagaimana yang tercantum di dalamnya. Jadi di travel voucher itu ada apa saja? Vouchernya itu dapat pelayanan apa saja? Dapat makan, dapat transportasi, atau dapat layanan kesehatan, atau seperti apa. Yang terakhir adalah miscellaneous charge order, atau dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan airline agar pemegang dokumen ini mendapatkan suatu kemudahan memperoleh tiket di tempat lain atau mendapatkan uangnya kembali karena adanya kekurangan pelayanan servis yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi kayak pesawat itu menerbitkan kartu ini ya, ini untuk mereka itu order apa di situ. Jadi pelayanannya ada apa saja gitu, seperti itu. Selanjutnya, dokumen perjalanan unvaluable travel document. Nah, ini yang kayaknya kita harus dapat kalau kita mau ke luar negeri. Yang pertama adalah visa. Visa itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara atau perwakilannya sebagai tanda diperkenankannya seorang dari negara lain memasuki wilayah negaranya berupa stempel atau stiker yang dibubuhkan pada paspor yang diberikan oleh pejabat kedutaan atau perwakilan negara yang akan dikunjungi. Jadi ini adalah istimewa ya visa ini. Nah, bisa kalian lihat kartunya itu di halaman 77 ya. Selanjutnya ada visa. Nah, visa ini juga dibedakan menjadi visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan pemerintah, visa on arrival atau VIUA, atau visa biasa. Nah, selanjutnya di halaman 79 ada pasport. Pasport itu adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari suatu negara untuk mengadakan perjalanan antar negara. Jadi nanti kalau kalian bercita-cita ingin ke Korea, kalian bikin dulu pasportnya ya. Nah, ini pasportnya itu kayak buku gitu. Nah, isinya ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, tanda khusus pemegang paspor, kebangsaan, agama, foto, masa berlaku paspor yang disahkan oleh pejabat imigrasi. Jadi kalau kalian mau bikin paspornya itu di kantor imigrasi ya. Selanjutnya adalah fiskal. Fiskal itu adalah pajak yang harus dibayar oleh seseorang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dengan maksud tidak untuk kepentingan negara atau pemerintah. Jadi kalau jalan-jalan secara pribadi maka kalian dikenakan pajak fiskal ya. Selanjutnya exit re-entry permit, maksudnya adalah surat keterangan izin keluar bagi seseorang yang akan meninggalkan negaranya atau untuk memasuki negara tersebut ya, untuk masuk lagi ke sana. Healthy certificate. Healthy certificate ini adalah surat keterangan tentang bebas penyakit menular atau vaksinasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan melalui airport, di mana surat keterangan ini diakui oleh WHO. Jadi ini adalah berkas-berkas yang kalian butuhkan untuk perjalanan ke luar negeri. Nah, sudah itu yang Bu Dwi jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa kalian langsung japri ke Bu Dwi, pertanyaan tentang apa ya. Nah, tugas 3 kepariwisataan itu kalian kerjakan LKS halaman 84 sampai dengan 87 terkait pilihan ganda dan isian 1,
Pilihan gandanya 1 sampai 20 dan isiannya 1 sampai 5. Kalian kerjakan di buku tulis atau di LKS ya, silahkan kalian foto, berarti ada 4 lembar nanti. Nah, yang isian silahkan di lembaran, kemudian ditempel di LKS-nya, kemudian baru difoto. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.